Udah nyiapin list tontonan film Indonesia buat Januari ini? Kalau belum, gue punya daftar film Indonesia terbaru nih yang bakal rilis bulan ini men. Dari genre horor yang bikin bulu kuduk lu merinding sampai drama keluarga yang nyentuh banget, semuanya bakal ada di list ini. Weekend seru mending ke bioskop men. Apalagi kalau kalian sendirian di weekend ya, mending ke bioskop aja gitu. Jadi simak aja terus buat tahu film mana yang cocok buat lu tonton nih. Udah awal tahun jangan buru-buru stres mikirin resolusi nih. Di 9 Januari tahun 2025 ini ada film-film seru men. Coba deh santai dulu sambil nonton film-film ini. Pernah nggak ngerasain patah hati sampai rasanya mau ambyar? Kalau pernah, film Ambyar Mak Biar ini ngasih solusinya men. Film ini ngisahin seorang pemuda yang ngejar cita-cita jadi musisi campur sari terkenal. Tapi dianya malah kena mental nih soal percintaannya. Kelihatannya sih asik parah ya, tapi nggak bisa dipungkiri ceritanya agak terlalu klise. Jadi kalau lu suka musik campur sari atau musik-musik Jawa gitu ya, lu harus nonton film ini. Alah, paling nggak ngomong PHP. Kayaknya wis mulai nih dramanya. Dewi ngopi wae apa ya? Utakmu igor kopi loh. Persiapin diri lu buat malam yang penuh dengan ketegangan. Almarhum adalah film horor seru bercerita tentang keluarga yang kena kutukan setelah sang ayah meninggal di Selasa Kliwon. Diangkat dari urban legend, film ini punya nuansa gelap dan budaya Jawa yang kental banget. Meski beberapa jump scare di trailernya terasa berlebihan ya, tapi plotnya bikin penasaran juga kok. Pecinta horor wajib banget sih masukin ini di list kalian. Harus dipecahkan semuanya. Begitu piring-piring ini habis, dilanjutkan dengan menyebarkan koin. Pernah nggak ngerasain fenomena ketindihan? By the way, ini bukan fenomena biasa loh, tapi konon ada makhluk halus yang ganggu lo. Ketindihan bakal nyeritain dari Tania, sang atlet tenis berbakat yang hidupnya penuh dengan tekanan. Ketindihan yang dialaminya itu berubah jadi teror mistis yang menghantui karirnya tersebut. Visualnya tentu serem banget ya, walaupun kayak plotnya agak datar, tapi ya nggak apa-apa lah, karena keseruannya terletak pada horor yang fresh dengan tema yang juga seru kayak gini. Buno, datanglah ke mimpiku malam ini. Apa iya sepak bola isinya cuma soal menang dan kalah? Gua rasa sih enggak ya. Coba deh nonton film berjudul Elang ini, yang nyeritain tentang pemain timnas Garuda bernama Elang yang harus ngejalanin hidupnya di tengah tekanan karir dan juga keluarganya tersebut. Ibunya kena Alzheimer, sementara dia juga harus jadi tulang punggung bagi keluarganya men. Cerita inspiratif ini penuh dengan moral banget ya, dan adegan olahraganya bakal intens parah kok. Kalau dia sponsor utamanya klub Garuda, apa yang dia dapatkan sebagai imbalannya? Minggu kedua Januari di 16 Januari tahun 2025, saatnya move on nih ke yang cari hiburan baru. Film-film ini mungkin bisa lu cek ya. Cinta mungkin ruwet kalau soal perbedaan keyakinan men. Sama seperti Satu Imam Dua Makmum ini, yang punya kisah soal Arman, seorang duda yang memang masih terikat pada masa lalunya tersebut. Dia menikah lagi sama Anika dan juga membuat sebuah drama cinta mereka penuh dengan dilema. Filmnya tetap seru untuk ditonton semua kalangan, tapi gua rasa ibu-ibu yang paling cocok sih. Teman-teman kantorku dan istrinya itu, aku takut kamu kurang cocok sama mereka. Film ini ngajak lu masuk ke dunia horor yang gila banget. Bayang-bayang Anak Jahanam punya cerita soal keluarga yang harus ngadepin teror setelah kelahiran anak pertama mereka. Plot twistnya bikin lu penasaran men, dan meski ada adegan gore yang berlebihan, buat pecinta horor sejati sih kayaknya agak gentar gitu ya buat nikmatin film ini. Jangan sampai ketinggalan, ini film dijamin seru banget men. Tiap aku tanya kamu selalu nutupin terus. Yang penting Agni sehat. Pernikahan berubah jadi awal teror yang sangat mengerikan. Sebuah klise cerita dari pengantin setan ini. Plot ini gila banget men, dengan ngasih jin tampan bernama Dasim yang mencoba menghancurkan rumah tangga pasutri yaitu Echa dan Ariel. Atmosfer dalam trailernya terlihat cukup mencekam ya, dan by the way film ini menawarkan sensasi horor yang beda banget gitu. Berhubungan itu untuk mengungkapkan ekspresi perasaan kau. Petualangan yang berubah jadi mimpi buruk hadir pada Eva pendakian terakhir. Seperti judulnya, nyeritain soal Eva dan teman-temannya yang telah melanggar aturan adat saat mendaki Gunung Men. Kejadian demi kejadian pun mulai terasa aneh ya, dan juga mulai bermunculan hal-hal yang sangat mistis. Sinematografinya cukup
indah, tapi meskipun begitu alur ceritanya cukup agak lambat. Kan baru telat 2 jam, Mas. Nggak bisa, Mas. Ini peraturan. Udah masuk minggu ketiga di 23 Januari tahun 2025 nih. Tapi jangan sedih men, walau dompet mulai menipis, dijamin film-film ini worth it buat lu tonton. Coba bayangin nih, gimana rasanya sih jadi pengasuh 7 keponakan sekaligus? 7 men, pasti ribet banget ya kan? Sama seperti di film 1 Kakak 7 Ponakan ini, yang juga punya cerita soal Moko sama siswa arsitektur yang harus ngerelain mimpinya buat ngurus 7 keponakan, yaitu keluarga besarnya tersebut. Ini cerita tuh bikin haru banget men, dan juga sentilan kehidupan yang relate banget sama kita semua. Rin, kamu kalau misalnya sama aku, kamu udah punya 4 anak, Rin, dan itu nggak akan bisa. Ya udah, kamu cerita dong. Emang kematian bisa diramalkan ya? Itu adalah pertanyaan yang udah pasti lu tanyain di film Sebelum 7 Hari ini. Cerita tentang sebuah keluarga yang harus mengungkapkan sebuah misteri di balik kejadian aneh di rumah nenek mereka gitu. Dari trailernya sih nuansanya cukup mencekam ya, dan juga katanya ya twistnya ini bakal keren parah. Bubu iki ora sebaine wong mati. Kemis sesuk kuwi kemis kliwon. Petung dinos kok saiki. Sebenarnya sampai mana sih seorang ibu bakal melindungi keluarganya? Hal itu ada di Mama Men, yang nyeritain soal perempuan bernama Dinda yang mulai merasakan kehadiran sosok mama mistis gitu ya, yang udah lama nggak ada di rumah baru mereka. Jarang-jarang sih gue nemu film horor yang nggak cuma serem aja, tapi juga penuh dengan emosional kayak gini. Ini film cocok banget sih buat lo yang suka horor dengan sentuhan drama. Tadi di kamar Dinda ada orang. Dinda nggak sedih. Wanita ini bisa bangkit dari keterpurukan setelah kehilangan suaminya men. Keajaiban air mata. Lu bakal dikasih lihat nih dengan pertaruhan atau perjuangan seorang wanita yang emang penuh dengan drama lika-liku. Seperti film-film melodrama biasanya, tentu ceritanya bakal emosional parah ya, dan mungkin aja cocok buat lu yang suka drama inspiratif. Gue gak mau diceramahin, gue cuma pengen hidup gue tuh senang sekarang. Lo mau hidup lo senang? Atau awal bulan ini hampir selesai nih, 29 Januari tahun 2025 masih ada film seru. Jangan sampai kelewatan ya week terakhir film Indonesia di bioskop ini. Seorang ibu bakal ngelakuin apa aja demi anaknya. Itu emang bener banget men. Seperti di film Pengantin Iblis ini, menggunakan premis yang juga sangat anti mainstream. Jadi ada seorang ibu nih bernama Ranti yang putus asa dan terpaksa untuk menikah dengan iblis demi menyelamatkan anaknya yang sakit keras. Elemen mistis dan ritualnya bikin ceritanya ini makin mencekam ya, walaupun ceritanya agak terlalu maksa mungkin menurut gue ya. Iblis itu menyatu dengan. Ada yang pernah dengar kalau musik bisa menyatukan kekeluargaan? Nah, kata tersebut terlampir di lagu Cinta Untuk Mama ini. Kisahnya dari sepasang kekasih yaitu Krishna dan Indira ya. Konfliknya penuh dengan lika-liku banget men. Apalagi saat Ibu Gayatri, yaitu ibunya si Krishna, gak setuju sama hubungan mereka berdua. Ceritanya tentu seperti film drama romance lainnya ya, bikin haru dan asik buat ditonton bareng dengan pasangan kalian. Sudah ada nama untuknya? Kayla Saraswati. Satu hal yang memang ditakutin semua orang, kehilangan semua emosi. Nah, seperti perayaan mati rasa ini, tentunya bakal mati hati juga men. Gabungan antara drama dan juga film musikal keren banget di film ini ya, yang ngisain perjalanan Ian untuk mencari kembali arti dalam hidupnya itu. Dengan lagu-lagu indah dan cerita yang mendalam, film ini cocok banget buat remaja yang suka dengan drama penuh makna. Apaan gua gak dengerin lu anjing? Janji untuk gak pernah saling bohong. Lo melontai! Dari horor sampai drama, Januari 2025 penuh dengan film yang seru buat ditonton di bioskop men. Kalian pilih yang mana dulu nih yang harus kalian tonton di bioskop? Komen di kolom komentar di bawah ini ya. Segitu aja update film Indonesia hari ini. Gue Arif pamit undur diri. Selamat nonton and see you in the next film.